Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku dan di video kali ini aku mau membahas tentang stase Inbes. Kalau disuruh menggambarkan stase Inbes dalam 3 kata, mungkin aku bisa bilang seru, jalan-jalan, capek. Stase Inbes atau stase interna hewan besar adalah salah satu stase dari 6 stase di koasistensi PPDH FKH UGM. Inbes ini juga menjadi stase pertama aku dan stase yang sudah aku lalui selama koas ini. Nah, apa sih tujuan dari stase interna hewan besar atau stase Inbes? Nah, kalau merujuk dari buku panduan koas PPDH FKH UGM, stase ini bertujuan untuk melakukan anamnesa kepada pemilik hewan, pemeriksaan umum dan fisik, gejala klinis yang tampak, menentukan diagnosa penyakit, terapi, dan juga pengobatan, serta dapat memberikan saran dan advice kepada pemilik hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan juga domba. Nah, lalu berapa lama sih durasi dari stase interna hewan besar? Nah, untuk durasinya sendiri, stase interna hewan besar itu memakan waktu sekitar 7 minggu aktif di lapangan dan juga 1 minggu transisi. Sebelum memasuki stase ini, nanti akan ada pembekalan yang dilakukan oleh dosen koordinator dari koasistensi interna hewan besar ini. Nah, di pembekalan ini kita diberitahu tentang mekanisme dari koas Inbes ini, serta juga diberitahu beberapa administrasi yang harus diurus untuk koas Inbes ini, dan juga kita diberitahu tentang laporan yang harus dibuat dan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari koasistensi ini. Dan juga diberikan lembar penilaian untuk dokter di lapangan kita nanti, serta juga kita diberikan semacam kartu praesens atau ambulatoir untuk kita gunakan di lapangan nanti. Nah, bentuk dari ambulatoirnya sendiri seperti ini, berwarna pink karena digunakan untuk hewan besar. Kalau untuk ambulatoir anjing itu setauku putih dan ambulatoir untuk kucing itu berwarna biru. Nah, apa guna dari ambulatoir ini? Nah, nanti akan aku jelaskan di belakang. Nah, seperti yang aku bilang di depan tadi, kalau ada 7 minggu aktif di lapangan untuk stase Inbes. Nah, 7 minggu ini ngapain aja sih? Oh ya, untuk disclaimer terlebih dahulu, kalau mekanisme stase Inbes antara satu kelompok dan kelompok berikutnya atau kelompok sebelumnya itu bisa berbeda. Nah, mungkin kalau di kelompok aku penempatannya di sekitar area Jogja aja, namun bisa saja di kelompok berikutnya penempatannya itu sampai Jawa Timur ataupun sampai Jawa Tengah. Atau bisa saja di kelompokku full 7 minggu puskeswan, namun di kelompok berikutnya ada 1 minggu di mana mereka di kebun binatang. Oke, jadi langsung aja kita bahas stase Inbes yang aku alami selama 7 minggu. Oke, di 7 minggu ini aku dapat full lapangan dari tanggal 10 Oktober sampai 25 November 2022. Tentang waktu ini di luar masa transisi. Nah, di minggu pertama sampai minggu keempat penempatannya ada di puskeswan di sekitar Jogja, yaitu di Bantul dan juga di Gunung Kidul. Untuk pembagiannya ini acak ya, jadi kita tidak bisa memilih aku mau Bantul atau aku mau Gunung Kidul. Jadi ini sudah acak dari yang ngurus dari administrasi koasistensi interna hewan besar. Berdasarkan pembagian yang acak ini, aku ternyata dapat di daerah Bantul. Jadi pada hari pertama koasistensi Inbes, kami yang mendapat daerah penempatan Bantul kemudian berangkat menuju ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul untuk memberi surat sekaligus izin akan ditempatkan di daerah Bantul dalam rangka koasistensi interna hewan besar FKH UGM. Hari pertama ini juga sekaligus kami dibagi per puskeswannya. Satu puskeswan diisi oleh biasanya 2-3 orang, dan ternyata aku bersama temanku namanya Airin ditempatkan di Puskeswan Piungan, Bantul. Dan di hari itu juga kami berdua berangkat menuju ke Puskeswan Piungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Nah, dan dari situ kami mulai menjalankan koasistensi interna hewan besar di masing-masing puskeswan sesuai dengan penempatan kami. Nah, untuk penempatan di daerah Bantul ini durasi waktunya adalah 4 minggu. Dan ada banyak sekali kegiatan yang kita dapat selama di puskeswan. Nah, lalu apa aja kegiatan di puskeswan selama
selama 4 minggu ini. Nah, karena lagi marak PMK tahun kemarin, karena Indonesia baru saja terjangkit PMK lagi setelah beberapa tahun dinyatakan bebas dari PMK, jadi kami di Puskeswan juga aktif dalam vaksinasi PMK. Nah, di samping vaksinasi PMK, kami juga melakukan pelayanan kesehatan bersama dengan dokter hewan Puskeswan Piungan. Nah, untuk bentuk pelayanan kesehatannya kayak gimana? Untuk bentuk pelayanan kesehatannya nanti dokter hewan dan juga mahasiswa koas akan mendatangi rumah penduduk yang melaporkan ternaknya sakit. Di sini mahasiswa koas dapat belajar bagaimana anamnesa, pemeriksaan fisik dan klinis, kemudian diagnosa dan terapinya. Kasus harian yang didapat ini kemudian nanti akan dilaporkan dan dipresentasikan ke dosen pembimbing. Nah, ketika mendapat kasus di lapangan, nantinya mahasiswa koas akan mencatat di sini. Di sini ada lengkap mulai dari anamnesis, status praesen, kemudian pemeriksaan yang dilakukan, diagnosis, prognosis, dan juga tata laksana yang diberikan. Nah, dari kasus harian yang kita dapatkan ini, kita akumulasikan dan dilaporkan kepada dosen pembimbing. Nah, nanti salah satu dari kasus ini akan dipilihkan oleh dosen pembimbing kita atau kita dibebaskan untuk memilih sendiri yang nanti akan dipresentasikan di depan dosen pembimbing kita. Ini disebut sebagai kasman atau kasus mandiri. Oh ya, tadi aku menyebut yang namanya dosen pembimbing. Nah, apa itu dosen pembimbing? Nanti di awal stase kita akan dibagi lagi secara acak dosen pembimbing kita. Satu dosen pembimbing biasanya mengampu sekitar 4-5 mahasiswa. Nah, jadi di dosen pembimbing kita konsultasi dan juga kita melaporkan kegiatan harian kita dan juga melaporkan kasus mandiri yang kita pilih atau yang kita dapatkan di lapangan. Lanjut lagi, untuk kasus, ada banyak dan beraneka macam kasus yang aku dapat selama koasistensi internal hewan besar. Mulai dari skabies, rinitis, BEF, lalu kemudian mastitis, retensi plasenta juga ada, dan masih banyak lagi. Kasus-kasus itu kemudian dicatat di kartu ambulator ini. Nah, ini adalah kartu ambulator aku selama koas 7 minggu di lapangan. Ada sekitar 25 kasus yang aku dapatkan dan semuanya tertuang di kartu ambulator ini. Dan ini juga yang akan dilaporkan ke dosen pembimbing. Ya, setelah 4 minggu di Bantul, ternyata ada rotasi dari koordinator koasistensi internal hewan besar. Sehingga aku dan temanku yang di Bantul, ada yang ditempatkan di Gunung Kidul dan juga ada yang ditempatkan di Kulon Progo. Dan aku mendapat penempatan di Gunung Kidul. Sehingga totalnya 4 minggu di Bantul dan 3 minggu di Gunung Kidul. Nah, untuk di Gunung Kidul sendiri kurang lebih sama dengan Bantul, ada pelayanan kesehatan dan juga vaksinasi PMK. Setiap mendapat kasus di lapangan akan ditulis di kartu ambulator ini dan juga dilaporkan kepada dosen pembimbing. Nah, selanjutnya bagaimana laporan di koasistensi internal hewan besar, banyak atau enggak ya? Nah, untuk laporan di koasistensi internal hewan besar menurutku tidak terlalu banyak karena sebagian besar laporan yang dibuat itu kerjasama dengan teman-teman yang mendapatkan penempatan yang sama. Nah, untuk laporan sendiri secara garis besar kita membuat laporan sesuai dengan daerah penempatan kita. Jadi kalau aku dapat Bantul, aku membuat laporan Bantul bersama dengan teman-teman lain yang mendapat penempatan di Bantul. Dan juga yang kedua adalah laporan kasus mandiri kita. Dan yang ketiga bentuknya bukan laporan tapi sebagai PPT atau presentasi kita di depan dosen pembimbing. Jadi untuk laporan koasistensi internal hewan besar aku membuat 3. Yang pertama adalah laporan Puskeswan Bantul sesuai penempatanku. Yang kedua adalah laporan Puskeswan Gunung Kidul sesuai juga dengan penempatanku. Dan yang ketiga adalah laporan kasus mandiri aku. Gimana dengan kasman aku? Untuk kasman aku sendiri, dosen pembimbing aku memberikan kesempatan untuk aku dan anak-anak bimbingannya untuk memilih kasus mandiri yang kita mau. Untuk aku memilih kasus niasis yang aku dapat saat penempatan di daerah Gunung Kidul. Nah, dan alhamdulillahnya seminar kasman aku berjalan lancar dan aman. Oke, itu tadi adalah pengalaman aku dan cerita aku tentang koas pertama aku, koas stase pertama aku, yaitu stase Inbes. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang penasaran bagaimana sih stase Inbes atau stase internal hewan besar. Next, tungguin testimoni aku tentang stase aku berikutnya, yaitu stase koasistensi reproduksi yang sedang aku jalani ini. Sampai jumpa di video berikutnya.